Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Meskipun pada saat ini kita melakukan presentasi secara online karena masih dalam masa pandemi. Sebelumnya, saya meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nabila selaku moderator, beserta rekan-rekan saya yaitu Saudari Siti Humairoh, Saudari Reti Yuliana, Saudari Wulan Nurjana, dan Saudari Jacqueline. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah akuntansi sektor publik dengan materi konsep value for money. Selanjutnya, untuk menerangkan materi, saya persilahkan Saudari Umay untuk menjelaskan materi tersebut. Saudari Umay, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang value for money. Sektor publik yang sering dinilai sebagai sarang efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Mardiasmo, menyatakan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selaras dengan pendapat Dedi Nurdiawan dalam bukunya yang menyatakan bahwa value for money merupakan konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep value for money sendiri. Konsep value for money untuk diimplementasikan pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Pengukuran kinerja value for money dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam value for money berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Sedangkan konsep value for money terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik, yaitu konsep best practice atau best value yang merupakan perluasan dari konsep value for money. Konsep pokok value for money sendiri antara lain, yang pertama ekonomi, merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input research yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Yang kedua ada efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu pada penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen saja belum cukup. Perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu keadilan atau equity dan pemerataan atau kesetaraan atau equality. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial atau social opportunity yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata atau equality. Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Baiklah, saya Zefini Salva Ernika, NPM 18412057,
saya akan menjelaskan materi tentang yang C, yaitu indikator value for money. Indikator kinerja yang akan dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik, yaitu 1. Sederhana dan mudah dipahami, 2. Dapat diukur, 3. Dapat dikuantifikasikan, 4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja, 5. Berfokus pada layanan pelanggan, kualitas, dan efisiensi, dan yang ke-6 yaitu dikaji secara teratur. Sedangkan dalam organisasi pemerintahan, indikator kinerja memiliki peran lain, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu membantu memperjelas tujuan organisasi, kedua yaitu untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan, kemudian sebagai masukan untuk menentukan skema, insentif manajerial, kemudian memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk menentukan pilihan, selanjutnya yaitu untuk menunjukkan standar kinerja, kemudian untuk menunjukkan efektivitas, kemudian untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial yang dilakukan untuk penghematan biaya. Nah, selain itu, untuk menentukan indikator kerja, perlu mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut, yaitu biaya pelayanan, di mana biaya pelayanan ini indikator biayanya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit. Kemudian kedua yaitu tingkat penggunaan. Indikator penggunaan tersebut yaitu utilization, pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Selanjutnya yaitu cakupan pelayanan. Diperlukan untuk mengetahui tingkat penyediaan pelayanan yang diberikan dengan permintaan pelayanan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kepuasan, di mana indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Dan kemudian selanjutnya yaitu menurut Mardiasmo, yaitu indikator value for money meliputi, yaitu ada beberapa. Pertama input, kedua output, ketiga sasaran antara atau throughput, dan yang keempat adalah outcome, di mana input itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contohnya itu tuh seperti dokter di rumah sakit, tanah dan jalan baru, guru. Itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Dan kemudian itu ada output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya, output yang digunakan saja yang dibicarakan, sedangkan output yang tidak diinginkan atau di efek sampingkan, seperti peningkatan polusi yang terjadi akibat dibuatnya jalan baru. Itu jarang dibicarakan. Kemudian sasaran antara atau throughput itu analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Dan yang terakhir yaitu outcome. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh yaitu outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Wulan Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan indikator value for money. Jadi, peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Pengembangan indikator value for money ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisien. Dan yang kedua adalah indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja ini harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal menggunakan indikator kinerja untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya.
Sedangkan untuk pihak internal menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi untuk mengukur tingkat akuntabilitas publik. Indikator kinerja akan membantu manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah-masalah yang penting. Indikator kinerja juga akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Manfaat implementasi konsep value for money. Value for money ini dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan dapat tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya ketidakefisienan dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan uang publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Saya Retiliana, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran value for money. Yang pertama, pengukurannya adalah pengukuran ekonomi. Ekonomi merupakan ukuran yang relatif. Pengukuran ekonomi hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengeluaran ekonomi hanya memperhatikan masukan yang didapat. Selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin tinggi output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi efisiensi sebuah perusahaan. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dinyatakan dalam bentuk relatif. Cara pengukuran efisiensi adalah output dibagi dengan input. Karena pengukuran efisiensi diukur dengan membandingkan antara output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan output pada tingkat input yang sama, yang kedua, meningkatkan output pada porsi yang lebih besar, dan yang ketiga, menurunkan input pada tingkat output yang sama, dan yang terakhir, menurunkan input pada proporsi yang lebih besar. Selanjutnya, pengukuran value for money yang ketiga adalah pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika sebuah organisasi telah mencapai tujuannya, maka suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Efektivitas sendiri hanya melihat apakah suatu perusahaan telah melaksanakan program atau kegiatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang terakhir dari langkah-langkah pengukuran value for money adalah pengukuran outcome. Outcome sendiri merupakan dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan peran prospektif. Jika peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja di masa lalu, sedangkan untuk peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja yang akan datang. Sebagai peran prospektif, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kita pada hari ini, yaitu konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaannya. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, yaitu seperti meningkatkan efektivitas layanan, kita dapat meningkatkan layanan kita itu secara baik, ramah, sopan, pengerjaannya itu cepat,
Seperti itu. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan publik. Kita harus meningkatkan mutu kita, mutu pekerjaan kita, pekerjaan dengan pekerjaan kita secara cepat, melayani secara ramah tamah. Yang ketiga, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, yaitu kita harus menurunkan biaya yang tidak perlu kita keluarkan banyak, tetapi pelayanan kita tuh bisa dinikmati dengan banyak orang. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik. Jadi kita harus menyadarkan orang-orang yang telah menggunakan uang publik yang tidak berguna atau tidak bisa kita nikmati hasilnya. Begitu saja kesimpulan pada hari ini. Atas salah dan kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.